Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada awal abad ke-21, dunia telah menyaksikan transformasi teknologi yang tak terbayangkan. Penggunaan internet telah meluas hingga ke hampir setiap sudut kehidupan, mulai dari sektor bisnis, pemerintahan, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Konektivitas global ini membawa kemajuan yang sangat besar, namun juga membuka pintu bagi ancaman yang baru dan kompleks, perang cyber. Istilah perang cyber pertama kali muncul pada akhir 1990-an, ketika negara-negara besar mulai menyadari potensi dari senjata cyber untuk menyerang infrastruktur vital negara lain tanpa harus mengerahkan kekuatan militer konvensional. Pentagon mendirikan divisi perang cyber pertama mereka pada tahun 2009 dengan tujuan untuk mempersiapkan Amerika Serikat menghadapi ancaman di dunia maya. Seiring waktu, banyak negara lain seperti Rusia, China, Israel, dan Iran mengikuti jejak ini dengan menciptakan divisi perang cyber mereka sendiri. Perang cyber didefinisikan sebagai konflik yang terjadi di dunia digital, di mana negara atau kelompok menggunakan alat-alat cyber untuk melumpuhkan, mengganggu, atau merusak sistem teknologi informasi yang mengontrol infrastruktur kritis suatu negara. Profesor Richard Clarke, mantan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat, menjelaskan bahwa perang cyber tidak hanya melibatkan pencurian data atau spionase, tetapi juga termasuk serangan yang dirancang untuk menghancurkan infrastruktur fisik. Kita berada di tengah revolusi militer baru, di mana garis depan perang tidak lagi berada di medan tempur fisik, tetapi di dalam jaringan komputer yang mengontrol semua aspek kehidupan modern, kata Clarke dalam bukunya Cyber War. Perkembangan teknologi ini menciptakan tantangan baru dalam hubungan internasional. Negara-negara besar sekarang berlomba-lomba untuk mengembangkan kemampuan cyber mereka untuk tujuan defensif dan ofensif. Rusia misalnya telah dikenal menggunakan serangan cyber untuk melumpuhkan infrastruktur komunikasi dan energi di Ukraina, terutama selama invasi Crimea pada 2014. China melalui unit 61398 telah dikaitkan dengan serangkaian serangan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat, termasuk pencurian data sensitif yang bernilai miliaran dolar. Israel juga tidak ketinggalan dengan serangkaian operasi rahasia yang menargetkan program nuklir musuh-musuh mereka, termasuk penggunaan virus Stuxnet yang akan dibahas lebih lanjut. Seiring dunia semakin tergantung pada teknologi, ancaman cyber juga meningkat dengan kecepatan yang eksponensial. Menurut laporan dari World Economic Forum, serangan cyber diperkirakan akan menimbulkan kerugian ekonomi global sebesar 6 triliun dolar AS tahun 2021. Ini lebih besar dari seluruh anggaran militer gabungan dari negara-negara besar di dunia, menunjukkan seberapa serius dampak perang cyber ini terhadap ekonomi global. Laporan ini juga menyoroti bahwa lebih dari 85% perusahaan di seluruh dunia mengidentifikasi serangan cyber sebagai salah satu risiko terbesar terhadap operasional mereka. Teknologi jaringan global yang kita andalkan setiap hari telah menjadi pedang bermata dua, memberikan kita kemudahan dan efisiensi, tetapi pada saat yang sama menciptakan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang bermaksud jahat. Dalam dunia yang semakin tergantung pada data dan konektivitas, perang cyber telah berubah dari sekedar teori menjadi realitas yang menakutkan. Menggali lebih dalam insiden CrowdStrike. Insiden CrowdStrike pada 19 Juli 2024 memberikan bukti konkret betapa rentannya sistem digital global terhadap kegagalan perangkat lunak. Pembaruan sistem yang keliru dari perusahaan keamanan cyber besar Amerika Serikat, CrowdStrike, menyebabkan kegagalan besar pada puluhan ribu komputer di seluruh dunia. Insiden ini tidak hanya mengganggu operasi bisnis, tetapi juga menyebabkan gangguan besar di sektor-sektor vital seperti penerbangan, perbankan, kesehatan, dan retail. Pengaruh paling signifikan terlihat di sektor penerbangan, di mana lebih dari 21.000 penerbangan di seluruh dunia mengalami penundaan. Laporan mencatat bahwa kekacauan ini
yang menyebabkan kerugian hingga 10 miliar dolar AS bagi maskapai penerbangan dan industri terkait, termasuk bandara, perusahaan catering, dan layanan kargo. Bandara-bandara besar di seluruh dunia terpaksa menunda atau membatalkan ratusan penerbangan yang menyebabkan kekacauan logistik yang meluas. Namun, sektor penerbangan bukan satu-satunya yang terkena dampak. Di sektor perbankan, banyak bank di Eropa dan Amerika Serikat mengalami gangguan pada sistem perbankan mereka, termasuk ATM dan sistem transaksi elektronik. Laporan dari European Central Bank menyebutkan bahwa lebih dari 30 bank besar di Eropa mengalami kerugian finansial yang signifikan karena ketidakmampuan untuk memproses transaksi selama lebih dari 12 jam. HSBC, salah satu bank terbesar di dunia, melaporkan bahwa jaringan ATM mereka tidak berfungsi di seluruh Eropa, menyebabkan kerugian miliaran dolar. McDonald dan Starbucks, dua perusahaan retail terbesar di dunia, juga melaporkan bahwa mereka kehilangan pendapatan harian hingga jutaan dolar karena sistem pembayaran kartu mereka tidak dapat berfungsi. Pelanggan di seluruh dunia terpaksa membayar tunai atau meninggalkan transaksi mereka sama sekali, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan digital. Insiden CrowdStrike ini juga menyoroti bagaimana sektor kesehatan sangat rentan terhadap serangan cyber atau kegagalan perangkat lunak. Di Eropa, lebih dari 150 rumah sakit terpaksa menunda operasi yang telah dijadwalkan karena sistem manajemen data medis mereka hancur. Menurut laporan dari British National Health Service, rumah sakit di Inggris mengalami kerugian besar karena sistem mereka tidak dapat diakses selama hampir 24 jam. Di Jerman, rumah sakit di Berlin dan Munich juga melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses data pasien atau memproses resep elektronik yang menyebabkan ketidaknyamanan besar bagi staf medis dan pasien. Sejarah Stuxnet dan operasi rahasia dunia. Stuxnet, sebuah nama yang kini identik dengan perang cyber, pertama kali muncul ke permukaan pada tahun 2010 ketika seorang teknis antivirus di Belarus, Virus Blok Ada, menemukan virus baru yang menginfeksi komputer di Iran. Namun di balik penemuan ini, terdapat operasi rahasia besar-besaran yang dirancang dengan tujuan spesifik untuk menghentikan program nuklir Iran. Operasi ini dikenal sebagai Operation Olympic Games, sebuah kolaborasi rahasia antara Amerika Serikat dan Israel. Operasi ini dimulai jauh sebelum virus Stuxnet ditemukan. Menurut laporan dari The New York Times, Operation Olympic Games dirancang oleh pemerintahan George W. Bush dan dipercepat di bawah pemerintahan Barack Obama. George W. Bush yang khawatir bahwa Iran akan segera mengembangkan senjata nuklir, memerintahkan tim keamanan cyber Amerika Serikat untuk mencari cara menghentikan Iran tanpa perlu melibatkan invasi militer. Akhirnya, para ahli dari National Security Agency dan intelijen Israel mengembangkan virus Stuxnet yang dirancang khusus untuk menyerang fasilitas nuklir Iran di Natanz. Stuxnet bukanlah virus komputer biasa. Ini adalah senjata cyber pertama yang dirancang secara eksplisit untuk menghancurkan infrastruktur fisik. Setelah berhasil diinstal di jaringan komputer yang terisolasi, virus ini secara diam-diam memanipulasi kontrol sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium di Natanz. Hasilnya, lebih dari 1.000 sentrifugal rusak dalam hitungan bulan, menyebabkan penundaan besar dalam program nuklir Iran. Keberhasilan Stuxnet juga menciptakan preseden baru dalam dunia keamanan cyber. Negara-negara besar lainnya, seperti Rusia dan China, segera menyadari potensi perang cyber dan mulai mengembangkan senjata cyber mereka sendiri. Beberapa analis menyatakan bahwa Stuxnet membuka era baru dalam perlombaan senjata digital, di mana negara-negara bersaing untuk mengembangkan senjata cyber yang lebih canggih dan destruktif. Selain dampak terhadap Iran, Stuxnet juga memicu diskusi global tentang etika penggunaan senjata cyber. Banyak pakar memperingatkan bahwa senjata cyber seperti Stuxnet bisa dengan mudah keluar dari kendali,
menginfeksi sistem yang tidak ditargetkan dan menciptakan kekacauan di seluruh dunia. Dampak geopolitik Stuxnet terhadap Iran dan dunia. Serangan Stuxnet memiliki dampak yang sangat besar tidak hanya bagi Iran, tetapi juga bagi hubungan geopolitik di seluruh Timur Tengah dan dunia. Iran, yang sudah berada di bawah tekanan internasional terkait program nuklirnya, melihat Stuxnet sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan mereka. Setelah serangan ini terungkap, Iran segera memperkuat sistem pertahanan cyber mereka dan mulai mengembangkan kemampuan cyber ofensif. Laporan dari Iranian Cyber Police menunjukkan bahwa setelah serangan Stuxnet, Iran meningkatkan upaya mereka dalam membangun jaringan keamanan cyber yang lebih kuat. Mereka juga memulai sejumlah serangan balasan terhadap infrastruktur negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Serangan-serangan ini, yang dikenal sebagai Operation Ababil, menggunakan teknik Distributed Denial of Service untuk melumpuhkan sistem perbankan dan finansial Amerika Serikat pada tahun 2012. Dalam konteks global, serangan Stuxnet memicu kekhawatiran tentang eskalasi perang cyber. Banyak negara mulai mengembangkan divisi militer cyber mereka, memperkuat pertahanan mereka terhadap serangan cyber, dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan senjata cyber. Rusia, misalnya, mempercepat pengembangan doktrin militer cyber mereka setelah menyaksikan keberhasilan Stuxnet. Doktrin ini menempatkan perang cyber sebagai elemen penting dalam strategi keamanan nasional mereka, terutama dalam konflik di Ukraina dan intervensi di Suriah. Di sisi lain, China juga mulai berinvestasi besar-besaran dalam perang cyber, mendirikan sejumlah unit perang cyber di bawah kendali People's Liberation Army, Unit 61398, yang terkenal dengan serangan spionase cybernya terhadap perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat, adalah salah satu contoh dari unit militer cyber China yang tumbuh setelah era Stuxnet. Peran terselubung Israel dalam operasi Olympic Games. Sementara Amerika Serikat memainkan peran penting dalam pengembangan Stuxnet, keterlibatan Israel dalam operasi ini juga sangat signifikan. Israel, yang melihat program nuklir Iran sebagai ancaman langsung terhadap keberadaan mereka, adalah mitra utama dalam Operation Olympic Games. Intelijen Israel melalui Mossad bekerja sama dengan National Security Agency Amerika Serikat untuk mengembangkan dan menguji virus ini sebelum akhirnya disebarkan. Laporan dari The New York Times menunjukkan bahwa Israel membangun replika dari fasilitas nuklir Natanz di laboratorium rahasia di Dimona, di mana mereka menguji virus ini terhadap sentrifugal IR-1 yang serupa dengan yang digunakan di Iran. Pengujian ini dirancang untuk memastikan bahwa Stuxnet hanya menargetkan fasilitas nuklir Iran tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan pada sistem lainnya. Keterlibatan Israel dalam Operation Olympic Games tidak hanya terbatas pada pengembangan Stuxnet. Israel juga terlibat dalam sejumlah operasi cyber lainnya yang menargetkan musuh-musuh mereka di Timur Tengah, termasuk penggunaan malware Flame yang ditemukan pada tahun 2012 adalah virus mata-mata yang dirancang untuk mengumpulkan data intelijen dari target yang terinfeksi, termasuk sektor energi dan komunikasi di Iran. Flame, ancaman yang lebih besar dari Stuxnet. Jika Stuxnet dirancang untuk merusak infrastruktur fisik, Flame adalah virus cyber yang jauh lebih canggih dan berbahaya. Flame yang pertama kali ditemukan oleh Kaspersky Lab pada tahun 2012 bukan hanya senjata destruktif, tetapi juga alat mata-mata yang sangat canggih. Flame dirancang untuk mengumpulkan intelijen dalam skala besar, mulai dari merekam percakapan melalui mikrofon komputer yang terinfeksi hingga mencuri dokumen dan data dari perangkat yang terhubung. Salah satu fitur paling menakutkan dari Flame adalah kemampuannya untuk secara diam-diam mengambil tangkapan layar dan merekam suara di sekitar perangkat yang terinfeksi. Ini menjadikannya alat pengawasan yang sangat efektif. Flame memiliki lebih dari 650.000 baris kode, menjadikannya salah satu malware terbesar dan paling kompleks yang pernah ditemukan. Flame juga sangat fleksibel.
Ini bukan hanya alat destruktif, tetapi juga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis misi. Ketika Flame pertama kali ditemukan di Kementerian Perminyakan Iran pada tahun 2012, para analis percaya bahwa target utama dari virus ini adalah sektor energi yang menjadi salah satu pilar ekonomi Iran. Virus ini digunakan untuk mencuri informasi sensitif tentang produksi minyak Iran yang sangat penting dalam konteks sanksi ekonomi internasional terhadap negara tersebut. Flame tidak hanya menyebar di Iran, tetapi juga ditemukan di Israel, Sudan, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Kemampuan Flame untuk menyebar dengan cepat dan diam-diam menjadikannya ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Stuxnet. Para ahli memperkirakan bahwa Flame adalah hasil dari kerjasama antara Amerika Serikat dan Israel sebagai bagian dari operasi yang lebih luas untuk melumpuhkan kemampuan nuklir dan ekonomi Iran. Pentingnya regulasi internasional di bidang perang cyber. Meningkatnya ancaman perang cyber, seperti yang ditunjukkan oleh Stuxnet dan Flame, telah mendorong seruan untuk regulasi internasional yang lebih ketat dalam penggunaan senjata cyber. Hingga saat ini, tidak ada aturan internasional yang jelas tentang bagaimana dan kapan negara boleh menggunakan senjata cyber, dan hal ini menciptakan risiko besar bagi stabilitas global. Namun meskipun ada tekanan dari masyarakat internasional, banyak negara enggan berkomitmen pada aturan yang membatasi penggunaan senjata cyber mereka. Misalnya, Amerika Serikat telah menolak berbagai proposal untuk melarang penggunaan malware ofensif dengan alasan bahwa mereka perlu mempertahankan kemampuan mereka untuk membela diri dari ancaman cyber. Rusia dan China juga enggan untuk terlibat dalam diskusi serius tentang regulasi, meskipun mereka telah terlibat dalam sejumlah besar serangan cyber terhadap infrastruktur barat. Laporan dari UNODA menyatakan bahwa dunia membutuhkan perjanjian internasional yang komprehensif tentang penggunaan senjata cyber, mirip dengan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Perjanjian semacam ini akan menetapkan batasan pada jenis senjata cyber yang bisa digunakan, serta situasi di mana penggunaan senjata ini dianggap sah secara internasional. Namun, proses ini diprediksi akan memakan waktu puluhan tahun untuk mencapai konsensus global. Sementara itu, ancaman cyber akan terus berkembang dan dunia harus siap menghadapi tantangan baru di medan perang digital ini. Perang cyber telah mengubah cara konflik modern berlangsung dengan serangan seperti Stuxnet dan Flame yang merusak infrastruktur kritis dan mencuri data intelijen. Insiden seperti CrowdStrike memperlihatkan betapa rapuhnya sistem digital global yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari. Negara-negara besar berlomba mengembangkan kemampuan cyber ofensif, memperburuk ketegangan geopolitik, dan memicu risiko eskalasi konflik global. Namun, regulasi internasional tentang penggunaan senjata cyber masih minim, menciptakan ketidakpastian dan ancaman terhadap stabilitas global. Dunia harus segera membangun aturan untuk mencegah dampak destruktif dari perang cyber di masa depan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.